Permisi Pak, perkenalkan nama saya Samuel Supernurban Tobing dengan NRP 50172551073. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sih geofisika dan bagaimana metode-metode yang akan dilakukan. Nah, sebelum saya masuk ke intinya, saya akan memperkenalkan dulu yang namanya geofisika. Nah, em, saya mulai ya Pak ya. Nah, apa sih itu geofisika? Mungkin orang-orang pasti banyak berpikir, geofisika itu geologi dan fisika. Apa bedanya dengan kayak jurusan geologi? Dan apa bedanya itu sama jurusan fisika? Dan itu apakah memiliki korelasi dan sebagainya? Nah, di sini kita akan bahas secara singkat. Jadi saya tidak akan membahas terlalu panjang agar jika ada orang yang mendengarkan video ini bisa mengerti secara ringkas. Oke. Menurut dari Profesor Satria Bijaksana yang itu adalah Fakultas Teknik Tambang dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, ia berkata adalah geofisika ini adalah bidang keilmuan dengan basis-basis fisika. Nah, menurut beliau, Profesor Satria Bijaksana, dia mengatakan bahwa geofisika ini adalah ilmu yang cukup unik. Kenapa dia bilang cukup unik? Karena kita itu mempelajari struktur bumi tanpa kita itu harus melihatnya di dalam. Nah, makanya ini tuh termasuk dia itu sangat cukup ya bisa dibilang ya dia itu kayak kalau menurut saya seperti hal goib lah. Soalnya kenapa? Karena dia itu mengungkapkan sesuatu yang tidak bisa dilihat. Makanya dia bilang di sini adalah bidang keilmuan dengan basis-basis fisika. Nah, di sini saya membuat sebuah lingkaran yang memiliki hubungan dengan geologi, fisika, dan matematika. Untuk geologi sendiri, itu tuh kita itu harus mengenal namanya struktur bumi, proses waktunya, waktu geologi, pembentukan, dan terjadinya pembentukan batuan dan lain-lain segala macamnya. Nah, yang dia akan dikorelasikan dengan yang namanya pasti fisika, yaitu eh, hubungan-hubungan atau physical properties-nya yang akan digunakan untuk mengukur atau mengetahui bawah tanah. Nah, di sini itu ada beberapa kayak eh, elektromagnetik, pakai gelombang, pakai seismik dan lain-lain segala macam. Nah, di sini kita juga mengkorelasikannya dengan math atau bisa dibilang dia ini adalah untuk sebagai penggambaran dan perhitungan seperti vektor, geometri, dan kalkulus dan lain-lainnya. Jadi makanya kita itu disuruh kayak buat ngoding itu tuh buat agar bisa diimplementasikan kepada masyarakat luas yang dia itu tidak paham dengan ilmunya ini, tetapi dia bisa paham karena kita sudah memberikannya gambaran seperti itu, Pak. Nah, di sini fokus utama dari geofisika ini adalah mempelajari bumi. Dari kita itu atas awalnya dari kerak bumi hingga sampai inti bumi. Tapi banyak pertanyaan. Emang bisa ya kita mempelajari sesuatu di bawah permukaan bumi yang bahkan kita sendiri aja nggak bisa lihat? Nah, em, banyak yang menilai bahwa melihat luar angkasa itu lebih mudah dibandingkan melihat dalam bumi. Karena kenapa? Di dalam bumi itu tuh kita itu memiliki banyak lapisan. Lapisan inti luar, dalam, mantel, kerak bumi, litosfer, dan lain-lain segala macamnya. Yang membuat kita tidak bisa melihat apa itu bumi. Tetapi dengan geofisika ini, kita bisa melihat bumi dengan physical properties-nya atau rumus-rumus fisika. Karena disitulah geofisika ini berkembang agar kita mengungkapkan apa yang tidak bisa dilihat mata, tetapi kita bisa melihatnya dengan menggunakan struktur-struktur atau rumus-rumus fisika yang ada. Jadi seperti itu, Pak.
Apakah geofisika hanya mempelajari tentang bawah bumi saja? Enggak. Menurut saya, geofisika juga mempelajari yang namanya tentang di luar planet. Maksudnya di luar bumi. Kenapa saya bisa dibilang di luar bumi? Karena seperti ini, pembentukan bumi itu tuh pasti tidak jauh dari namanya Big Bang. Jadi kita itu harus belajar bagaimana pola Big Bang itu, dari mana awal pembentukannya, debu panas, dan berapa tahun terciptanya, agar kita tahu bagaimana isi, bagaimana bumi ini terbentuk. Nah, itu menurut pemahaman yang saya pelajari. Nah, em, skala penelitian geofisika itu bisa sampai meter, bahkan kilometer. Dan dia itu mengungkapkan dari jutaan tahun lalu. Bagaimana bisa kita tahu dari jutaan lalu? Kayak dari proses pembentukan batuan. Proses pembentukan batuan seperti batuan basa, batuan basa, batuan beku, metamorf, batuan sedimen, dan lain-lain segala macam. Nah, itulah bagaimana kita itu bisa meneliti. Terus ada yang namanya tabrakan antar lempeng, gesekan, kerak benua, kerak samudra. Disitulah kita mengetahui waktu yang dibutuhkan ketika sebuah pulau itu terbentuk. Nah, em, lalu ada yang namanya eh, integrasi disiplin. Itu kayak bagaimana kita itu menggabungkan metode-metode geofisika itu ke dalam dan kita mengaplikasikannya. Jadi kayak contoh elektromagnet ya elektromagnetik kita jadi kayak memberikan sebuah arus listrik, terus gravitik yang dimana kita itu mendapatkan gravitasi bumi, nah dan lain segala macam yang akan saya bahas di slide berikutnya. Nah, terus aplikasi praktis yang akan digunakan untuk eksplorasi sumber daya alam, mitigasi bencana, dan penelitian lingkungan. Oke. Nah, ini adalah pengenalan geofisika yang akan saya bahas di sini. Nah, biasanya itu geofisika itu tuh umumnya yang masyarakat ketahui, yang kita ketahui, itu tuh memahami gempa bumi. Salah satu badan penelitian Indonesia yang berfungsi untuk memahami gempa bumi, gunung letus dan lain-lain segala macam adalah BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, dia ini untuk mengetahui dan memahami bagaimana gempa itu terjadi, bagaimana gunung meletus terjadi, untuk apa? Untuk menjaga keselamatan. Memang, kita tahu gempa bumi itu jarang terjadi. Tapi sekali yang terjadi, itu bisa menimbulkan kerusakan yang cukup besar. Sebenarnya kalau misalnya gempa bumi ini tidak menimbulkan kerusakan, menurut saya, ini tidak penting. Tapi karena gempa bumi ini akan menimbulkan kerusakan yang cukup signifikan dan bahkan menelan korban jiwa, maka pentinglah gempa bumi ini untuk dipelajari. Yang kedua, mencari air tanah. Mencari air tanah karena di metode geofisika ini itu tuh namanya kita butuh air lah buat hidup. Nah, karena kita butuh air buat hidup, sedangkan kita nggak tahu nih letak titik di mana air ini sumbernya itu ada. Nah, di sini kita ini mencari tahu, memberikan dan mengimplementasikan kepada masyarakat bahwa oh di di A dia ini ada kayak sumber air, di B nggak ada, di C kering dan lain segala macam. Nah, disinilah geofisika ini berperan. Nah, yang ketiga itu adalah menjaga lingkungan. Bukan hanya kita itu mempelajari bumi, dan tapi kita juga bisa menjaga lingkungan dari kerusakan yang ditimbulkan. Contoh, semisal ada sebuah galian tambang atau segala macamnya. Sebelum dibang, sebelum digali, itu tuh kita tahu seberapa dalam kita butuh untuk em, menggali tanah tersebut untuk mendapatkan mineral ataupun sumber daya kita yang kita butuhkan. Dan kita tahu dampak apa yang akan terjadi jika kita mengeksploitasinya secara berlebih. Nah, lalu juga adalah energi dan sumber daya. Nah, makanya saya bilang kenapa geofisika ini juga cukup penting karena kita tahu em, minyak, gas, nikel, tembaga dan lain-lain segala macamnya itu sangat dibutuhkan. Sedangkan
kita tidak tahu nih letak-letaknya di mana. Nah, disinilah geofisika ini berperan untuk menemukan, untuk mengeksplorasi minyak, gas, dan mineral. Seperti kita ini adalah penuntun orang buta yang makanya kita menjadi tongkat agar mereka itu bisa berjalan. Itu salah satu menurut saya apa itu geofisika. Nah, lalu yang terakhir adalah prediksi bencana. Salah satu contohnya adalah gempa bumi. Memang kita tidak bisa mengetahui gempa bumi apa ya kalau bisa dibilang yang pertama. Tetapi dengan parameter yang sudah diberikan dan physical properties-nya, kita bisa mengetahui kapan akan terjadi gempa bumi susulan. Disitulah kita berperan. Kapan gunung berapi meletus, kita bisa memprediksi atau memperkirakan. Tujuannya apa? Yang pertama, keselamatan keselamatan orang umum atau masyarakat umum. Jadi seperti itu, Pak. Nah, ini udah ya. Nah, ini ruang lingkupnya tadi sama kayak pengenalan geofisika, jadi saya skip. Nah, pada bab ini em, saya akan membahas metode-metode utama yang saya pelajari di geofisika, yaitu adalah seismik, elektromagnetik, gravitasi, dan geolistrik. Di sini saya akan bahas secara singkat agar jika ada yang ingin mungkin mengetahui dan penasaran apa itu geofisika, mereka itu bisa namanya itu tahu. Setidaknya mereka tahu dulu. Ah, seperti itu, Pak. Oke. Kita masuk ke bagian metode pertama, yaitu metode seismik. Oh, nggak bisa digeser. Ah, oke. Em, Metode seismik seperti pada slide ini, itu adalah metode yang menggunakan gelombang seismik, yaitu P-wave dan S-wave untuk memetakan struktur bawah permukaan bumi. Jadi metode seismik ini itu adalah gelombang seismik itu di mana ketika terdapat sebuah sumber energi, nah maka mm, getarannya itu akan merambat ke dalam tanah. Getarannya itu melambat, nah sehingga getaran atau misalnya gelombang itu ketika merambat ke bawah ke dalam tanah, dan itu akan merambat terus menerus sampai ke titik atau kelapisan di mana dia itu tidak bisa merambat lagi. Nah, em, s- apa ya? Oke, metode seismik ini itu sumbernya itu ada dua, yaitu ada sumber alami dan sumber buatan. Sumber alami itu dari mana? Seperti contoh gempa bumi, kayak pergerakan lempeng tektonik, pelepasan energi elastik, dan lain-lain segala macam. Lalu ada namanya letusan gunung api, yaitu ketika pergerakan magma ataupun tekanan gas vulkanik naik. Terus ada yang namanya seismik buatan. Itu ketika dinamit, vibrois, dan palu seismik. Nah, itu contohnya dinamit ketika diledakkan, dia akan menghasilkan sebuah sumber energi. Nah, terus ada vibrois. Vibrois itu ketika tekanan yang cukup besar dari sebuah, kalau saya ingat itu sebuah angin dikompres, terus nanti dilepas, maka dia itu akan menghasilkan tekanan yang cukup besar. Itu vibrois atau ergan, saya lupa. Nah, terus ada namanya palu seismik. Nah, palu seismik ini ketika kayak kita itu kayak mukul biasa. Ketika terdapat pukulan, maka dia itu akan getaran itu akan merambat hingga ke bawah-bawah. Nah, gelombang yang dihasilkan ini gelombang apa sih dan apa sih bedanya gelombang P dan gelombang S? Nah, di sini saya sudah berikan penjelasan singkat. Gelombang P atau bisa kita bilang gelombang primer yang utama, di mana dia itu lebih cepat dan dapat menembus fluida. Nah, maksud fluida itu kayak eh, air ataupun sebuah cairan. Sedangkan gelombang es itu lebih lambat. Nah, kecepatan gelombang es itu biasanya sekitar 50-an persen dari gelombang P. Nah, makanya dia lebih lambat daripada gelombang P. Nah, dan dia itu tidak dapat menembus fluida. Itu adalah gelombang primer dan gelombang
eh, gelombang primer dan sekunder. Nah, em, itu adalah contoh prinsip kerjanya. Nah, saya akan masuk ke dalam sebuah gelombang yang dia itu di mana itu dapat merusak permukaan. Seperti yang kita tahu, eh, metode seismik ini itu ada namanya itu gelombang permukaan atau surface wave. Dan dia itu di mana itu selalu merambat di sepanjang permukaan bumi. Contoh yang pertama adalah gelombang relik, yang di mana itu dia itu sifatnya itu gerakan partikel atau elips. Nah, di mana dia itu adalah gerakan yang mengkombinasikan atau berkolaborasi dengan vertikal dan horizontal. Nah, ada namanya gelombang love. Dia itu di mana adalah gerakan horizontal murni yang tidak ada yang namanya komponen vertikal. Nah, kenapa bisa dibilang ini adalah sebuah gelombang permukaan yang cukup merusak? Karena gini, em, contoh kayak misalnya apa ya? Saya nggak bisa nih. Apa ya? Ah, misalnya ada sebuah bangunan. Ada nggak? Nih, sebuah bangunan. Ketika ada getaran atau ada gelombang yang merambat di permukaan, contoh kita ambil gelombang love, dia ini termasuk paling merusak. Gelombang love atau yang menghasilkan eh, gerakan horizontal. Nah, horizontal, dia melakukan gerakan horizontal. Weh, udah jatuh. Nih, ketika ada bangunan di atas, ketika diberi sedikit gerakan horizontal, maka bangunan itu akan jatuh. Kalau tidak jatuh, dia akan mengalami kerusakan. Bukan kerusakan ini yang kita antisipasi, tapi kematian dan korban jiwa yang itu yang diantisipasinya. Makanya justru gelombang permukaan ini atau misalnya gelombang surface wave ini yang cukup berbahaya. Nah, em, terus ada namanya metode yang biasa dipakai untuk eksplorasi. Aplikasi dari metode seismik ini bukan hanya kita itu mencegah bencana alam, itu adalah ada yang kita namanya eksplorasi minyak dan gas, pemetaan struktur geologi dan deteksi gempa bumi dan penelitian interior bumi. Contohnya itu adalah gelombang seismiknya itu refleksi dan refraksi. Contoh refleksi adalah ketika kayak kaca, ketika ada sinar datang, enggak, oh, ya, ketika ada sinar datang, dia maka akan dipantulkan kembali. Nah, itu adalah contoh refleksi. Jadi, ketika ada sebuah sumber ledakan, sumber getaran, atau apapun itu, datang, merambat, nah, dia akan merefleksinya kembali ke permukaan. Nah, kalau misalnya refraksi, itu adalah di mana sebuah sumber itu, dia itu merambat ke bawah tanah. Kenapa bisa seperti itu? Karena eh, perbedaan lapisan antara perbedaan lapisan dua dua lapisan ini yang cukup berbeda membuat untuk refleksi itu mental mental lagi ya kembali kembali ke permukaan karena perbedaan permukaan atau perbedaan lapisan batuannya. Sedangkan refraksi itu tuh dia itu karena ada lapisan yang dia itu bisa dibilang eh, cukup mirip. Nah, dia itu jadi merambat ke dalam jadi bisa merambat terus-menerus seperti itulah. Em, Prinsip dasarnya itu tuh gelombang seismik itu akan mengalami perubahan, kecepatan, dan amplitudo ketika melewati batuan yang memiliki sifat fisik berbeda. Menurut saya, untuk metode seismik ini cukup unik karena di mana em, dia itu bukan hanya memanfaatkan hal yang ada atau misalnya hal buatan yang dibuat manusia kayak dinamis segala macam. Tetapi kita bisa melihatnya dengan eh, seismik alami yang tadi saya bilang seperti gempa bumi, letusan gunung berapi dan lain segala macam. Itu cukup untuk seismik. Kita lanjut ke pada metode ah metode elektromagnetik.
Em, di sini kita masuk ke metode elektromagnetik. Metode sesuai dalam PPT, metode elektromagnetik adalah metode yang mengukur respons batuan terhadap medan elektromagnetik untuk menentukan sifat elektrik dan magnetik batuan tersebut. Jadi dia ini memanfaatkan penjalaran gelombang elektromagnetik dengan sifat fisis di bawah permukaan. Menurut persamaan Maxwell atau hukum Maxwell itu biasanya itu gelombang elektromagnetik itu untuk eksplorasi benda-benda yang konduktif. Nah, ketika medan listrik yang berubah akan menimbulkan medan magnet. Nah, sementara itu, menurut Faraday itu bahwa perubahan medan magnet ini timbul akibat magnet ini menimbulkan medan listrik. Nah, em, saya jadi cara mendeteksi elektromagnetik itu kalau misalnya secara mudahnya manual itu lilitan kita kayak misal kawat, kawat atau tembaga. Jadi nanti kita lilitin. Nah, nanti dia itu kayak panjangnya itu mungkin beberapa senti atau beberapa meter dililitin. Nah, eh, maka nanti panjang atau banyaknya lilitan ini akan menghasilkan induksi suatu magnet. Hmm. Oh, oke. Saya akan menjelaskannya mungkin pada sebuah prinsipnya aja ya. Bukan prinsip, cara pengaplikasiannya. Mana sih? Nah, eh, mana sih? Kok belum listrik? Nah, ini adalah em, yang saya dapatkan pada jurnal, pada sebuah jurnal. Nah, ini adalah gambar. Ini adalah buku dari Kirei tahun 2002. Nah, ini adalah penjelasan bertahap bagaimana kayak prinsip utama metode elektromagnetik pada geofisika. Nah, di sini, ketika transmitter atau pemancar ini, alat ini akan menghasilkan elektromagnetik. Nah, elektromagnetik ini, ini nih, dia itu bakal menghasilkan sebuah elektromagnetik yang kemudian itu akan dipancarkan ke dalam tanah. Nah, nanti dia itu akan merambat ke bawah. Nah, nanti lalu akan terjadi interaksi dengan konduktor, yaitu di mana ketika medan primer, nih, modified primary field, medan primer itu mengenai benda konduktif. Mungkin misalnya mungkin seperti biji, biji logam atau lain-lain segala macamnya. Nah, akan terjadi namanya induksi elektromagnetik yang akan memunculkan ini arus pusar atau di dalam konduktor. Nah, nah, atau biasa disebut dengan eddy currents. Nah, itu arus ini akan berputar di dalam konduktor yang mengakibatkan perubahan medan elektromagnetik. Lalu akan arus pusar yang dihasilkan oleh elektromagnetik baru ini, dia itu akan naik kembali ke permukaan atau biasa disebut secondary field atau medan sekunder. Nah, yang akan diterima oleh receiver penerimanya. Nah, dia itu akan menangkap medan yang dari eddy currents ini yang akan ditangkap dan datanya ini akan akan diimplementasikan. Nah, jadi seperti itu Pak untuk metode elektromagnetik. Jenis-jenis metode elektromagnetik itu ada beberapa. Contohnya yang pertama adalah metode MT atau metode magnetotelerik. Nah, dia ini adalah salah satu metode yang pasif, yang dimana itu dia itu mengukur perubahan medan magnet dengan medan listrik. Nah, dia itu prinsip kerjanya itu didasarkan pada proses penjalaran gelombang dan induksi elektromagnetik yang terjadi ketika terdapat anomali pada bawah tanah. Lalu ada namanya metode elektromagnetik
VLF atau Very Low Frequency. Nah, dia ini memanfaatkan medan elektromagnetik yang dibangkitkan oleh pemancar-pemancar seperti pemancar radio yang frekuensinya itu rendah. Nah, biasanya itu datanya itu digunakan untuk navigasi, contohnya pada kapal selam. Nah, seperti itu, Pak. Nah, di sini saya sudah menuliskan prinsip kerja dari metode elektromagnetik, yaitu adalah medan elektromagnetik itu diinduksi ke dalam bumi dan respon yang diterima dan dianalisis untuk menentukan konduktivitas dan permeabilitas batuan. Nah, biasanya aplikasi metode elektromagnetik itu biasanya untuk eksplorasi mineral yang biasanya itu buat kayak yang memiliki konduktivitas. Terus untuk pemetaan yang tadi saya bilang ada namanya VLF, Very Low Frequency untuk memetakan navigasi bawah laut. Lalu untuk deteksi air tanah, biasanya di air asin soalnya ada eh, air asin, ya air asin dan investigasi lingkungan. Seperti itu, Pak. Nah, terus eh, kita lanjut ke pada metode gravitasi. Nah, eh, metode gravity. Nah, ini pada penjelasannya itu adalah metode yang mengukur variasi medan gravitasi untuk mendeteksi anomali massa di bawah permukaan bumi. Dia biasanya itu untuk mengukur perubahan pada percepatan gravitasi bumi di suatu lokasi. Em, Banyak yang bertanya, apakah benar percepatan gravitasi itu adalah 9,8? Nah, nah, jawabannya setiap lokasi itu berbeda-beda. Kalau mohon maaf kalau saya salah, kalau saya ingat itu di bagian, duh, mana? Di bagian Malang itu kecepatan gravitasinya itu, mohon maaf jika saya salah itu sebesar 9,75. Itu yang saya ingat. Nah, setiap lokasi itu tuh akan mempunyai kecepatan atau percepatan gravitasi yang berbeda-beda. Kenapa bisa seperti itu? Itu pertama adalah karena pada bawah permukaan. Gravitasi itu menjadi lebih berat atau lebih besar. Itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah bahwa permukaan buminya itu kayak terdapat sebuah gunung atau sebuah batuan yang cukup besar yang akan mempengaruhi gravitasi itu tersebut. Nah, itu salah satunya. Nah, untuk kenapa gravitasi bisa lebih kayak lebih ringan atau misalnya kayak lebih kecil, itu karena pada bawah permukaannya itu terdapat sebuah kawah atau sebuah bisa dibilang sinkhole atau lubang di bawahnya. Itu yang membuat sebuah percepatan gravitasi itu makin kecil. Nah, pada di geofisika, metode gravitasi ini berguna untuk mengetahui perbedaan massa atau densitas batuan di bawah permukaan bumi, yang biasanya itu cukup bagus untuk eksplorasi. Jadi kita tahu di tempat ini itu ada misalnya batuan A. Nah, ya, tempat sana ada batuan B, yang dimana itu kita tahu batuan-batuan itu memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Makanya dari situlah kita mendapat density-nya yang berguna untuk kita ketahui di mana letak batuan atau apa batuan yang ada di bawah permukaan tersebut. Kayak contoh, mungkin saya bisa ambil kayak jenis batuan seperti sedimen. Nah, dia itu punya densitas itu sekitar 2 sampai 2,4 gram sentimeter kubik. Sedangkan untuk biji logam itu tuh biasanya beratnya itu mencapai lebih dari 3,5 gram per meter kubik. Nah, inilah yang makanya sangat berguna untuk kita menentukan di mana letak-letak atau batuan itu tersendiri dengan menggunakan metode.
gravitasi. Nah, prinsip kerjanya itu yang seperti sini. Itu adalah perbedaan densitas batuan yang menyebabkan variasi dalam medan gravitasi yang dapat diukur dengan gravimeter. Nah, anomali gravitasinya itu bisa positif, menunjukkan massa yang lebih besar, sedangkan anomali negatif yang menunjukkan massa lebih kecil. Anomali graviti itu ada cukup beragam. Contohnya adalah Booger anomaly. Itu adalah anomali setelah memperhitungkan massa batuan antara titik pengukuran dan permukaan laut. Terus ada namanya residual anomali. Anomali yang menunjukkan seputar struktur geologinya lokal yang biasanya itu digunakan untuk eksplorasi untuk mineral dan eksplorasi minyak. Nah, biasanya pada saya jelaskan ini aplikasinya itu untuk eksplorasinya itu adalah minyak atau migas dan pemetaan struktur geologi dan lain-lain segala macam. Ini adalah metode gravitasi. Lanjut, kita akan ke geo metode geolistrik. Nah, pada metode geolistrik itu adalah metode dalam geofisika yang dimana kita itu digunakan untuk mengetahui kondisi permukaan bawah bumi dengan cara kita itu mengukurnya itu menggunakan resistivity batuan. Nah, di sini kan saya jelaskan metode yang mengukur resistivitas atau resistivity listrik lapisan bumi untuk memetakan struktur geologi di bawah permukaan. Setiap batuan itu mempunyai daya hantar listrik yang berbeda-beda. Nah, dari perbedaan inilah kita itu bisa mengetahui lapisan tanah di bawah permukaannya. Apakah lapisan itu memiliki logam atau lapisan itu mineralnya seperti apa dan lain-lain segala macam. Prinsip kerjanya itu adalah ketika arus listrik diinjeksikan ke dalam tanah melalui sebuah elektroda dan kita akan mengukur perbedaan potensialnya untuk menentukan resistivitas batuan. Batuan dengan resistivity yang tinggi itu akan menunjukkan konduktivitas yang rendah. Sedangkan resistivitinya rendah itu akan menunjukkan kondi, eh, konduktivitasnya yang tinggi. Nah, dia ini biasanya ini tuh didasarkan pada prinsip kerja Ohm. Nah, metode geolistrik ini tuh biasanya banyak dipakai untuk eksplorasi air tanah, mineral, pemetaan struktur geologi, dan lain-lain segala macam. Contoh metode geolistrik yang paling umum itu um, VES, itu vertical electron eh vertical electrical sounding. Nah, itu tuh dimana kita itu akan mengetahui lapisan tanah itu secara vertikal. Nah, atau bisa dibilang depth kedalamannya dengan jarak elektroda yang diperbesar untuk melihat lapisan lebih dalam. Jadi semakin besar jarak elektrodanya, maka makin besar pula lapisan di dalamnya. Terus ada namanya ERT, itu Electrical Resistivity Topography, di mana kita itu akan mendapatkan gambaran 2D atau 3D pada permukaan. Nah, contohnya mungkin bisa dibilang seperti air tanah. Nah, dia itu resistivity-nya rendah. Terus pasir resistivity-nya tinggi. Nah, batuan yang keras itu resistivity-nya besar. Resistivity kecil itu biasanya itu kemungkinan itu mengandung air. Sementara resistivity yang besar itu biasanya itu sebuah batuan. Nah, metode geolistrik ini adalah eksplorasi air tanah untuk mendeteksi mineral, permukaan, struktur geologi, investigasi lingkungan, dan eh, penelitian kontaminasi air tanah. Nah, jadi seperti itu aja, Pak. Oke. Menurut saya, ilmu geofisika adalah ilmu yang cukup, menurut saya cukup gimana ya? Aneh, bingung, tapi justru membuat orang penasaran.
Karena kita itu mengetahui bawah bumi tanpa kita, bukan, kita itu mengetahui sesuatu tanpa kita lihat, tanpa kita pegang, tanpa kita rasa. Kita hanya bisa dibilang mendengarkan. Jadi kayak seperti orang buta yang berjalan hanya dengan tongkat keyakinannya itu menuju suatu tempat. Menurut saya itu adalah geofisika. Penting karena kita, kenapa cukup penting? Karena untuk eksplorasi. Kebutuhan manusia yang cukup besar akan migas, mineral, membuat geofisika ini harus mengeksplorasi bumi ini cukup luas lagi, lebih dalam lagi, dan memetakannya lebih besar lagi. Salah satunya itu yang mungkin saya tahu, salah satu em, kerja geofisika dari para dosen di ITS itu salah satunya itu kontribusi di Laut Sulawesi. Itu tuh saya baca beberapa artikelnya itu, jadi kayak dia itu di Sulawesi itu masih banyak zona abu-abu. Maksudnya abu-abu ya. Maksudnya masih banyak zona di mana dia itu masih belum dipetakan atau dikategorikan. Jadi dia itu masih belum tahu. Nah, disinilah kita berperan, di mana kita itu akan memetakan. Emang pentingnya memetakan itu apa sih? Apakah kita mendapatkan sebuah impact dari peta itu? Yang pertama pasti kita mendapatkan impact dengan cara navigasi. Contoh kayak misalnya, misal kapal lewat, jadi mereka harus tahu, oh nanti di sini ini bakal apa, di sini ada apa dan lain segala macam. Itu adalah pentingnya. Kedua adalah kita mengetahui dalam bumi. Kita tahu di bawah bumi ini apakah ada mineral yang berharga yang akan berguna untuk kedepannya. Menurut saya itu adalah uniknya geofisika. Dan yang ketiga, uniknya dari geofisika ini, apa ya bisa dibilangnya? Korelasinya itu cukup besar. Jadi seperti itu aja Pak. Terima kasih telah em, mendengarkan video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih Pak.